Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Muhammad Syamsuddin dengan NIM 2012-025 dari TKBN 2A akan menjelaskan tentang neraca energi. Neraca energi adalah cabang keilmuan yang mempelajari kesetimbangan energi dalam sebuah sistem. Neraca energi dibuat berdasarkan pada hukum pertama termodinamika. Hukum pertama ini menyatakan kekekalan energi, yaitu energi tidak bisa dibasmi atau dibuat, hanya bisa diubah bentuknya. Suatu sistem bisa berupa sistem tertutup, namun tidak terisolasi, dan hanya terdapat satu neraca energi untuk suatu sistem. Macam-macam energi. Di sini terdapat macam-macam energi yang mungkin sering kita jumpai. Yang pertama ada energi kinetik, adalah energi yang dimiliki benda terkait dengan gerak relatifnya. Energi kinetik memiliki rumus EK sama dengan setengah mv kuadrat. Kemudian energi potensial. Energi potensial sehubungan dengan posisi benda. Energi potensial memiliki rumus EP sama dengan mgh. Dan energi potensial sehubungan dengan perubahan bentuk atau volume, sehingga memiliki rumus EP sama dengan PV. Kemudian ada energi dalam atau internal, merupakan energi yang dimiliki molekul selama bertranslasi, rotasi, vibrasi, tarik-menarik, dan tolak-menolak. Kemudian ada entalpi. Entalpi merupakan besaran yang dituliskan secara matematis sebagai U ditambah PV, dan merupakan bentuk energi dalam flow system. Kemudian ada panas. Panas merupakan bentuk energi yang mengalir dari objek bersuhu tinggi ke objek bersuhu rendah. Yang terakhir ada kerja atau work, yaitu kerja ada oleh sistem, kerja karena aliran fluida, dan kerja yang hilang karena gesekan atau friksi. Termokimia. Termokimia adalah ilmu yang mempelajari reaksi kimia dan perubahan energi yang terlibat. Dalam mempelajari termokimia, diperlukan definisi sistem dan lingkungan. Sistem adalah segala sesuatu yang menjadi fokus perhatian kita, sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu selain sistem. Panas pembentukan. Perubahan entalpi pembentukan standar atau pembentukan panas standar dari sebuah senyawa adalah besarnya perubahan entalpi dari 1 mol senyawa dari elemen-elemennya dalam keadaan standar. Lambangnya adalah delta HF atau delta FH. Di sini dapat kita lihat rumus dan data panas pembentukan. Kemudian panas reaksi. Perubahan energi timbul dari kerja mekanik langsung terhadap sistem atau dari terjadinya kontak kalor antara dua sistem pada suhu yang berbeda. Dalam ilmu kimia, sumber perubahan energi yang penting berasal dari kalor yang diberikan atau diperoleh dari suatu reaksi kimia pada tekanan tetap. Pengaruh kalor inilah yang disebut ilmu kimia dan dinyatakan sebagai panas reaksi. Rumus dan data panas reaksi. Delta H sama dengan M kali S dikali delta T. Data yang diperlukan seperti M massa reaktan, S kalor jenis produk, dan delta T perubahan suhu reaksi. Panas pembakaran. Perubahan entalpi pembakaran standar adalah pengukuran besarnya energi yang dilepaskan dari pembakaran 1 mol suatu zat. Di sini dapat kita lihat rumus dan data panas pembakaran. Keadaan standar. Keadaan standar dari suatu material atau zat campuran atau larutan murni adalah titik referensi yang digunakan untuk menghitung sifatnya dalam kondisi yang berbeda. Dalam hukum termodinamika, keadaan referensi untuk berbagai sifat termodinamika material seperti entalpi, entropi, energi bebas Gibbs, dan untuk banyak standar material lainnya. Panas sensibel. Panas sensibel jika sebuah benda dipanasi atau didinginkan, maka perubahan kandungan energi terlihat sebagai perubahan temperatur, hubungan antara perubahan kandungan energi benda dengan suhu. Pemanasan atau pendinginan dilakukan pada volume tetap, sehingga DU sama dengan CV dikali DT. Kemudian pemanasan atau pendinginan dilakukan pada tekanan tetap, sehingga DH sama dengan CP dikali DT. Rumus panas sensibel, yaitu Q sama dengan M dikali C dikali T2 dikurang T1, di mana M massa benda, C panas jenis, dan T2 dikurang T1 merupakan perbedaan suhu atau delta T. Panas laten berkaitan dengan perubahan kandungan energi benda yang mengakibatkan perubahan fase seperti penguapan, pengemunan, peleburan, dan juga pembentukan kristal. Perubahan fase untuk benda murni berlangsung pada suhu dan tekanan yang tetap. Panas laten memiliki rumus Q sama dengan M dikali L, di mana M massa benda dan L merupakan kalor lebur benda. Dan yang terakhir, contoh panas laten. Di sini terdapat beberapa contoh panas laten. Yang pertama, air mendidih di atas kompor terjadi ketika energi panas dari elemen pemanas dipindahkan ke panci, dan selanjutnya ke air. Ketika energi yang cukup dipasok, air cair mengembang membentuk uap air dan air mendidih. Sejumlah besar energi dilepaskan saat air mendidih. Karena air memiliki panas penguapan yang tinggi, air mudah terbakar oleh uap. Yang kedua, energi yang cukup besar harus diserap untuk mengubah air cair menjadi es di dalam freezer. Freezer menghilangkan energi panas, memungkinkan transisi
fase terjadi. Air memiliki kalor fusi laten yang tinggi, sehingga mengubah air menjadi es membutuhkan lebih banyak energi daripada membukukan oksigen cair menjadi oksigen padat per satuan gram. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.